Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali. Masih melanjutkan buku Talbis Iblis. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak lupa juga kita menjadikan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas talbis iblis terhadap para fuqaha, ya, bahwa salah satu ya di antara talbis iblis ya terhadap manusia adalah talbis mereka terhadap orang-orang yang berilmu. Dalam hal ini tidak ada yang dilepas oleh iblis, baik yang berilmu maupun dari kalangan awam. Sebelumnya kita bahas talbis iblis terhadap ahli hadis, ahli fikih, ya, orang-orang yang notabene adalah orang yang terpelajar, orang yang berilmu. Nah, berikut ini lanjutan dari bab ini adalah talbis iblis terhadap para penceramah, pemberi nasihat, penutur kisah. Ya. Nah, pada awalnya, pada masa lalu ataupun di awal-awal masa-masa Islam, yang menjadi pemberi nasihat ataupun yang berbicara di depan manusia adalah para ulama dan ahli ilmu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, peran ini kemudian diambil alih oleh orang-orang jahil. Mereka berani mengambil alih tugas ini, sehingga mereka yang memiliki kedudukan tidak mau lagi hadir di majelis-majelis seperti ini. Ya, maka muncullah para qusas, para penceramah ataupun penutur kisah, ya, yang mana mereka bukanlah orang-orang yang berilmu, dan majelisnya juga bukan majelis ilmu, tapi majelis nasihat. Ya, majelis-majelis ya mungkin yang menuturkan di dalamnya kisah-kisah. Nah, dan para penceramah pemberi nasihat ini tidak membekali diri mereka dengan ilmu syar'i. Dan kadang-kadang mereka juga lebih memilih cerita-cerita atau kisah-kisah yang membuat orang-orang awam terkagum-kagum. Ya, sehingga banyaklah muncul bid'ah-bid'ah ataupun hal-hal baru yang dinisbatkan kepada agama melalui kisah-kisah ataupun perkara-perkara yang dinisbatkan ya kepada nabi ataupun kepada agama. Nah, Ibnul Jauzi telah menulis buku ya tentang kerusakan-kerusakan para penceramah ataupun para qusas ini. Dalam buku beliau yang berjudul Al-Qussas wal Mudzakirin. Ya, buku yang berjudul Al-Qussas wal Mudzakirin. Nah, di situ Ibnul Jauzi menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh para qusas ini. Beliau mengatakan bahwa mereka memasukkan hadis-hadis, terutama di dalam bab targhib wa tarhib. Ya, targhib wa tarhib. Iblis membuat talbis atas mereka sehingga mereka mengatakan bahwa kami bermaksud memberi anjuran kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan.
Lalu mereka membuat-buat kisah yang mungkin ini akan menarik hati, menarik perhatian khususnya orang-orang awam. Kadang-kadang kisah-kisah itu menyentuh. Akan tetapi, sebenarnya itu bukanlah kisah yang sah dinisbatkan kepada Nabi. Atau mungkin kisah-kisah yang tidak ada asal-usulnya. Atau mungkin karangan mereka sendiri. Dan kadang-kadang ini dinisbatkan kepada agama dan manusia menganggapnya sebagai suatu bagian dari agama. Sebagai contoh kisah Sa'labah yang mungkin sangat populer, yang ternyata hadisnya tidak sah dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada asal usulnya, dan bahkan kisah-kisah seperti itu tercantum dalam buku-buku tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir. Ya, nah demikian ya masuknya hal-hal yang kadang-kadang tidak sah dinisbatkan kepada syariat. Ya, ketika bermunculannya para khusus ini, ya, dan manusia menerima mereka karena mereka mengaduk-ngaduk perasaan para pendengarnya dengan retorika dan penyampaian yang menarik hati. Nah, ini merupakan pelanggaran terhadap syariat. Ya, karena dengan perbuatan itu mereka menganggap syariat Islam masih kurang dan perlu disempurnakan dengan cara-cara seperti itu. Dalam hal ini mereka melupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi, silakan dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Maka mereka pun menganggap ringan memalsu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam bab raghaib, di dalam raqaiq, dalam bab targhib wa tarhib, ya, dengan alasan bahwa mereka tujuannya baik. Tujuan mereka baik, niat mereka baik, maksud mereka baik, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari keburukan. Ya, tapi tidak semua niat baik, tujuan yang baik, maksud yang baik itu dilakukan dengan cara yang benar. Ya, nah di sini mereka tidak menempuh cara yang benar ya di dalam memberikan nasihat kepada manusia. Memang benar ada perintah untuk saling menasihati. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamati, dan merupakan salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah nasihat. At-tanasuh ini merupakan bagian dari agama, bahkan itu adalah agama ad-dinun nasiha. Akan tetapi bukan berarti ya kita bebas melakukan dengan cara apapun menyampaikan nasihat. Pertama tentunya nasihat itu harus benar. Ya, yang kedua disampaikan dengan cara yang benar pula. Konten nasihat itu harus benar. Ya, bukan suatu yang palsu ataupun suatu yang tidak benar ataupun mungkar atau batil. Ya, maka perlu ilmu di situ. Ya, sehingga kita tidak jatuh dalam kebatilan. Sementara kita mengiranya sebagai suatu kebenaran. Nah, demikian. Jadi di sini mereka melupakan hadis Nabi tadi bahwa berdusta atas nama Nabi bukanlah seperti berdusta atas nama orang lain. Ya, al-kadzibu alai laisa kadzibi ala ahadin minan nas. Berdusta atas nama Nabi tidak seperti berdusta atas nama manusia yang lain. Man qala alayya ma lam aqul falyalijin nar. Barang siapa yang berkata, berbicara atas namaku yang tidak aku katakan, maka silakan dia masuk neraka. Nah, demikian. Dan banyak lagi hadis-hadis yang berisi ancaman terhadap orang-orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Nah, di antara talbis iblis lainnya adalah mereka sengaja mencari-cari kalimat yang bisa memotivasi jiwa, bisa menggairahkan hati. Ya, mereka membuat
membuat berbagai seni berbicara atau retorika. Dan kadang-kadang mereka menyisipinya dengan mendendangkan syair-syair yang bercerita ya tentang hati ataupun cinta. Nah, iblis memperdaya mereka hingga mereka berkata, maksud kami tidak lain ingin menasihati agar cinta kepada Allah. Ya, nah maka kadang-kadang mereka lebih suka ya membacakan syair-syair ataupun syair ya daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya, atau hadis-hadis Nabi yang sudah jelas. Ya, dan mereka katakan maksud cinta di dalam syair-syair cinta tadi adalah cinta kepada Allah. Padahal sebenarnya syair itu ditujukan kepada dalam konteks cinta mencintai seorang wanita. Syair-syair Ghazal adalah syair-syair cinta yang memang ditulis untuk memuja wanita ataupun mengungkapkan cinta kepada wanita ataupun lawan jenis, kepada kekasihnya atau orang yang dicintainya. Lalu mereka membuat talbis dengan mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam syair-syair itu bukanlah kekasih ataupun wanita yang dicintai ataupun kekasih yang dicintai, tapi maksudnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu talbis iblis ya terhadap para qusas ataupun tukang cerita ataupun orang-orang yang menyampaikan nasihat-nasihat ya. Nah, demikian. Nah, padahal kebanyakan yang datang ke majelis mereka adalah orang-orang awam yang hati mereka syarat dengan ya kita katakan kejahilan dan nafsu. Mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk dan yang baik. Ya, nah oleh karena itu mereka pun tersesat dan menyesatkan ya. Para penceramah ini tersesat dan mereka menyesatkan orang-orang yang mendengarnya. Nah, demikian ya. Jadi mungkin pada hari ini kita lihat ya, banyak orang-orang yang tidak punya latar belakang ilmu sebenarnya, dan riwayat menuntut ilmunya juga sebenarnya tidak ada, bahkan mungkin dia berasal dari jalur pendidikan yang lain, bukan jalur agama, dan tidak pernah memang belajar agama. Modalnya hanyalah kepintaran berretorika, ya, kepintaran mengolah kata, ya. Nah, kemudian mereka muncul sebagai sosok penceramah ataupun sekarang disebut juru dakwah ataupun dai. Dan tentunya materi atau konten yang mereka sampaikan adalah nasihat-nasihat motivasi-motivasi belaka yang kosong dari ya kita katakan sisi ilmiah ataupun kita katakan perkara-perkara yang ya didukung dengan kaedah-kaedah dan dalil syar'i. Ya, semata-mata untuk mengambil perhatian ataupun mengambil hati para pendengar. Ya, membuat misalnya para pendengarnya menangis, ya, menjadi hanyut ya, tak terhanyut di dalam kisah yang mereka sampaikan atau puisi-puisi ataupun syair-syair yang mereka bacakan. Hanya sekedar itu isinya. Dan mereka tidak berbicara agama karena memang mereka tidak punya latar belakang ilmu agama. Ya, mungkin dari kalangan yang lain. Ya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Lalu mereka bicara agama mungkin awal 1-2 patah kata, kemudian selanjutnya itu tidak ada sama sekali yang berkaitan dengan agama. Ya, selanjutnya pembicaraannya tidak ada yang berkaitan dengan agama. Ya, dan lebih parah lagi ketika mereka berbicara tentang agama. Kadang-kadang orang-orang seperti ini karena dianggap ulama atau disebut ulama, mereka ditanya. Dan bukan ya kita katakan hak mereka untuk berbicara. Ya, bukan hak mereka juga untuk menjelaskan. Sehingga muncullah perkara-perkara yang menyimpang ya di dalam agama. Nah, demikian. Ya, munculnya bid'ah salah satunya adalah dari para qusas. Munculnya hadis-hadis maudhu salah satu sebabnya adalah para qusas ini yang menisbatkan cerita-cerita yang mereka buat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang mungkin agak lucu ya, ketika
Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in berada dalam satu majelis khusus. Mereka kebetulan ada di situ. Lalu si khusus ini, tukang cerita ini mulailah berbicara. Dia berbicara panjang, bercerita dengan suatu kisah yang sangat panjang, dinisbatkan kepada Nabi. Kemudian ia mengatakan ini riwayat Ahmad dan Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in. Sementara mereka berdua ada di situ. Ya, lalu si khusus ini mengatakan inilah riwayat Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Nah, kemudian setelah selesai, ia bercerita panjang lebar, ya, riwayat yang sangat panjang sekali, mungkin belum ada hadis sepanjang itu. Maka mereka berdua memanggil si khusus ini dan bertanya kepadanya, apakah benar riwayat ini kamu dapatkan dari Ahmad dan Yahya bin Ma'in? Dia berkata, dia menjawab, iya. Ini adalah riwayat Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Maka Imam Ahmad berkata kepadanya, saya adalah Ahmad dan ini adalah Yahya bin Ma'in. Kami tidak pernah meriwayatkan hadis seperti itu. Maka apa jawab si khusus ini? Dia tidak kehabisan akal. Dia mengatakan, apakah kalian kira Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in cuma kalian berdua? Ya, aku telah meriwayatkan lebih dari 10 ya, Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Maka Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in kehabisan kata-kata untuk meladani orang seperti ini, maka mereka pun meninggalkan orang ini. Seperti itu keberanian mereka memalsukan dan menisbatkan sesuatu yang tidak sah, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian dari mereka ada yang menampakkan kesan penghayatan dan kekhusyukan melebihi apa yang ada dalam hatinya. Yaitu apa? Kadang-kadang mungkin sambil meneteskan air mata, padahal ya tidak seperti itu dalam hatinya. Ya, ya mungkin karena ya sedang disorot oleh mata manusia. Kalau sekarang mata kamera kan begitu ya. Lalu mereka menunjukkan kesan ataupun penampilan seolah-olah mereka sedih ataupun menangis. Ya, tapi sebenarnya tidak seperti itu di dalam hatinya. Nah, semata-mata acting ataupun ingin menunjukkan ataupun menampilkan sesuatu yang sedih ya kepada para audiens atau pada para pendengar untuk mempengaruhi hati mereka dan pikiran mereka. Nah, demikian. Nah, ini terjadi karena banyaknya orang yang datang kepada mereka dan tentunya menuntut kepura-puraan. Ya, nah, dan mereka pun berusaha mengkreasinya dengan tangisan dan seolah-olah khusyuk, ya, seolah-olah khusyuk padahal tidak seperti itu. Nah, ini yang terjadi dahulu ya. Ya, mungkin apa yang terjadi dahulu tidak jauh beda dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, siapa saja di antara mereka ada yang berdusta, niscaya dia akan merugi dunia akhirat. Siapa yang jujur, maka kejujuran itu tidak terlepas dari riya yang menodainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Jadi ini bukan salah satu ya kita katakan sebab ya berkurangnya ahli ilmu dan tersebarnya kejahilan, ya. Sementara kebutuhan umat ya kepada ahli ilmu itu sangat besar, ya. Tapi karena sedikitnya jumlah mereka dan banyaknya ya tugas-tugas yang ya harus diemban, sehingga ada orang-orang yang penumpang gelap yang ya mengambil kesempatan dalam kesempitan, kan begitu ya. Nah, kemudian mereka pun memposisikan diri sebagai seolah-olah sebagai ulama, seolah-olah sebagai ahli ilmu, padahal tidak ada riwayat menuntut ilmunya. Kalau ditanya apa ada riwayat menuntut ilmunya, nggak ada. Ya, mungkin dia pun belajar otodidak. Nah, tidak tahu kita katakan perkara-perkara dasar dari agama ataupun di dalam agama. Nah, demikian. Dan ini mungkin salah satu ya kita kata perkara yang satu fenomena yang memprihatinkan. Nah, kalaulah itu terjadi dahulu ya, di mana para ulama boleh dikatakan banyak, dan itu sudah terjadi pada masanya Imam Ahmad, para khusus ini, bagaimana sekarang ya, bagaimana dengan hari ini begitu ya, yang kita tahu bahwa ya, ulama itu adalah suatu yang sangat sedikit. Ya, demikian. Ya, dibandingkan dengan ya pada masa dahulu ataupun pada zaman dahulu ya, para pemerhati raja kaum muslimin
dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan kadang-kadang ini ya dibumbui dengan motivasi mencari rezeki. Karena mereka mendapatkan rezeki dari situ. Ya maka mereka pun semakin berani menampilkan diri walaupun mereka tidak pantas untuk berbicara. Ya untuk berbicara tentang agama, tapi karena ada ya rezeki di situ ataupun ada harta di situ, ada materi di situ, maka ini pun menjadi incaran ya bagi orang-orang yang ya mungkin hanya menginginkan dunia ya ataupun menghendaki dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada sisi rezeki juga di situ. Ya mereka mendapatkan sesuatu dari itu. Ya dulu mereka setelah menyampaikan kisah yang panjang mereka minta bantuan ataupun sumbangan dari para pendengar seperti itu. Nah, dan ini menjadi satu kebiasaan dan akhirnya ya bermunculanlah ya orang-orang seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara mereka ada yang melakukan gerakan-gerakan mengiringi bacaan yang dilakukan. Ya yaitu apa? Mereka tidak cukup berbicara. Mereka menampilkan suatu aksi seni ya, kita katakan bisa disebut aksi seni, gerakan tarian yang diiringi dengan ya syair-syair yang dilakukan. Bahkan ya ditambah lagi dengan nada-nada yang mereka buat yang menyerupai nyanyian. Bahkan betul-betul nyanyian, dan itu dianggap sebagai majelis nasihat. Ya, majelis nasihat. Ya, melembutkan hati, ya, atau motivasi dan sejenisnya, ya, nah demikian. Sehingga mungkin lebih layak dikatakan ini adalah perkara yang haram kata Ibnul Jauzi ini daripada dihukumi makruh, ya. Bahkan ya kita katakan berkembang semakin jauh lagi, mereka menggunakan alat-alat musik, ya, bukan hanya sekedar syair-syair yang dinadakan ataupun dibuat nadanya seperti nyanyian, bahkan ya diiringi juga ya dengan alat-alat musik. Mungkin ini nggak jauh berbeda dengan kita katakan pergeseran ya yang terjadi di ataupun penyimpangan yang terjadi di agama-agama terdahulu, Nasrani misalnya. Ya. Nah, kemudian masuklah alat-alat musik ke dalam tempat ibadah. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Taib. Maka ya apa namanya si tukang cerita ini ataupun kusos ini pun bernyanyi, dan penjuru ceramah itu menyanyikan kisah-kisah cinta ya dengan diiringi dengan mungkin tepuk tangan dan hentakan-hentakan kaki dan tarian-tarian seperti itu. Goyangan-goyangan, gerakan-gerakan menyerupai tarian. Nah, itu pemandangan seperti ini ternyata ya ada juga hari ini ya, terjadi juga hari ini. Apa yang diceritakan oleh Ibnul Jauzi di sini ya, tentang orang-orang seperti ini ya, ternyata ada juga hari ini ya. Nah, seperti itu. Hal ini membuat ya kita katakan ya masyarakat awam tentunya ya lebih tertarik kepada tampilan ya nasihat seperti ini ya daripada ilmu. Ya, maka ini berakibat kosongnya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ulama, dan penuhnya majelis-majelis khusus. Karena orang awam banyak yang mendengarkan ilmu itu seperti mendengarkan lagu. Ya, dia dengar dulu bunyinya bagaimana. Kalau nggak enak bunyinya, maka dia cari yang lain. Ada yang mendengar ceramah itu atau datang ke majelis ilmu itu, dia lihat dulu, dia dengar dulu. Ini sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit haram, ini sikit-sikit nggak boleh, ini dilarang, itu dilarang, wah ini nggak enak bunyinya. Maka dia pun pergi, dia cari yang enak bunyinya begitu ya, yang enak di telinga begitu. Wah ini boleh, semua boleh, nggak ada yang nggak boleh. Ya, ini bebas, ya, nggak terkekang, maka wah ini yang benar ini. Nah, seperti itu. Nah, ya wajar ya, kalau ya majelis-majelis seperti ini lebih digandrungi oleh orang-orang awam. Ya, apalagi memang tujuan mereka bukan ilmu. Tujuan mereka adalah untuk mengusir kepenatan
setelah ya mungkin sibuk memikirkan dunia. Maka untuk belajar agama mereka pilih hal-hal yang seperti ini. Ya, majelis-majelis seperti ini yang itu tidak memberatkan hati mereka, tidak memusingkan pikiran mereka. Ya, lebih nyaman, lebih merasa ya nyaman dengan hal-hal seperti ini. Ya, maka orang-orang awam ini pun mengatakan, majelis ini adalah majelis yang bagus. Ya, maksudnya apa? Ini tidak memberatkan jiwa mereka. Ya, padahal itu ya jelas hal-hal seperti ini mengotori jiwa mereka. Ya, mereka tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di antara mereka juga ada yang melakukan seperti yang disebutkan di atas. Namun dengan mendendangkan syair-syair ratapan terhadap orang-orang yang sudah mati. Tujuannya menggambarkan ujian yang telah dialami untuk menyinggung untuk mengingat-ingat atau mengenang orang-orang yang mati, ya, sehingga membuat kesedihan, tangisan. Itu yang mereka inginkan di sini. Ya, sebagian majelis para khusus ini ya berkebalikan dari yang tadi yang menunjukkan kegembiraan ataupun satu yang membuai hati ya dengan nyanyian-nyanyian, tepukan-tepukan dan syair-syair yang dinadakan. Nah, berkebalikan dari itu ada juga majelis para khusus yang isinya itu seperti ratapan. Meratapi orang-orang yang sudah mati, membangkitkan kesedihan untuk memancing keluarnya air mata dari para hadirin. Supaya hadirin menangis, supaya hadirin menitikkan air mata. Maka dibuatlah seperti majelis ratapan kematian. Ya. Nah, untuk mendorong agar bersedih. Ya. Nah, ini sebenarnya juga tidak benar secara syar'i ya. Karena kita tidak boleh tasdidul husni, mengulang-ulang kesedihan. Tidak bisa move on atau melupakan kesedihan. Bukan seperti itu cara Nabi mengenang orang yang sudah mati. Itu salah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat seperti ma'tam yang dilakukan oleh orang-orang Syiah mengenang kematian Al-Husain bin Ali di padang Karbala. Ya, ini adalah perbuatan ahli bid'ah dan para khusus ini melakukan hal seperti itu. Ya, yang mirip seperti itu. Ya, ini sebagian jenis majelis-majelis para khusus. Ya, sengaja menceritakan hal-hal yang sedih, ya, mancing tangisan air mata dari para hadirin. Hanya sebatas itu. Nah, maka mereka pun mungkin kadang-kadang meratap-ratap, menjerit-jerit sambil menangis. Hanya itu saja. Tidak membangun apapun. Ya, tidak membuat ataupun membangun satu kesadaran apapun. Ya, selesai dari situ, ya, yang haram tetap dilakukan. Ya, kadang-kadang juga sholat pun tidak dia. Padahal sebelumnya di majelis-majelis seperti ini dia menangis, bahkan meratap. Bukan menangis lagi mungkin ya, histeris. Tapi setelah itu ya, yang buka aurat tetap buka aurat. Tidak ada ilmu yang dia dapat di situ. Tidak ada pengetahuan yang dia dapatkan di situ. Semata-mata ya untuk melampiaskan kesedihan saja. Nah, ini ada yang seperti itu. Hari ini juga ada yang seperti itu, majelis-majelis seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi kita sebutkan bahwa tasdidul husni itu, memperbaharui kesedihan itu dilarang. Ya, maka ya yang dilakukan oleh seorang muslim ya terhadap saudaranya yang sudah meninggal bukanlah meratapi pada saat kematian maupun setelah kematian. Ratapan itu tidak hanya dilarang pada saat kematian. Ya, pada saat ya saudara kita itu ataupun orang yang kita kasih itu wafat atau mati. Bahkan setelah itu juga dilarang ratapan itu. Bahkan ratapan yang jauh setelah kematian itu mungkin lebih buruk. Ya, mungkin tidak akan berhenti. Dibanding dengan ratapan pada saat kematian mungkin selesai. Walaupun itu juga dilarang. Nah, ratapan setelah kematian juga dilarang. Walaupun sudah berlalu waktu yang lama, misalnya satu tahun, 2 tahun yang lalu.
lalu baru meratap hari ini, ya itu juga tidak dibenarkan, ya. Nah, tasdidul husni itu adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam buku beliau, ya, tentang larangan tasdidul husni itu. Seperti contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dari dalam perayaan Ma'tam yang mereka lakukan, ya, mengenang kematian Al-Husain bin Ali. Itu jauh setelah kematian Husain bin Ali tentunya, dan mereka melakukan ratapan itu. Nah, demikian. Dan ini dilarang. Bukan seperti itu cara Nabi mengenang orang yang sudah wafat. Nabi bersedih ketika wafatnya Khadijah. Ya, ketika wafatnya Khadijah, Nabi bersedih. Dalam buku sejarah itu disebut sebagai Amul Husni, ya, tahun kesedihan. Salah satu yang wafat saat itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika Nabi di Madinah, Nabi tetap mengenang Khadijah, tapi bukan dengan cara meratap, menangis, tidak. Tapi Nabi berbuat baik, menyembelih kambing dan bagi-bagikannya kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya Khadijah, atau orang-orang yang punya kaitan dengan Khadijah. Ya, itu cara Nabi mengenang Khadijah, bukan dengan meratap, menangis. Ya, seperti yang dilakukan di dalam majelis-majelis seperti ini, ya. Nah, jadi sengaja untuk membangkitkan kesedihan dan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan, ya, kematian, ataupun, ya, tujuannya adalah untuk membangkitkan kesedihan dan agar bercucuranlah air mata di situ. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tentunya air mata yang turun karena takut kepada Allah, itulah yang, ya, kita katakan yang diharapkan, bukan air mata buaya, bukan air mata, ya, yang dibuat-buat setelah itu gak ada efek dan dampaknya pada seseorang. Ya, menangis karena takut kepada Allah, dampaknya adalah seorang itu semakin takut dan takwa kepada Allah, semakin memperhatikan halal dan haram, semakin taat melaksanakan kewajiban. Ya, nah itulah tangis seorang hamba karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan apa yang diciptakan di majelis-majelis khusus tukang cerita ini, ya, semata-mata mungkin untuk meluapkan, ya, kita katakan sesak di hati, begitu, ya, dengan menangis. Ada seperti itu. Ya, sementara tidak ada makna dari tangisan itu. Setelah itu, ya, yang haram tetap dilakukan, kewajiban tetap tidak dilaksanakan, ya, tidak ada perubahan sama sekali di dalam hidupnya. Ya, nah demikian, yang buka aurat tetap buka aurat, yang nggak sholat tetap nggak sholat, ya, yang bid'ah tetap bid'ah, tidak membuat kesadaran apapun di dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan, ya, siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi, masih berkaitan dengan talbis iblis terhadap para qusas, penutur kisah, dan para penceramah, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Ikhwata Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seseorang dianjurkan untuk mempersiapkan kafan sebelum kematian ataukah tidak, dengan tujuan lebih mengingat kematian? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ya, tidak mengapa, ya, mempersiapkan itu, ya, seperti mempersiapkan wasiat, ya, dan seperti itu juga, ya, kafan dan sejenisnya untuk mengingat kematian. Itu tidak jadi masalah, ya, tidak mengapa. Tapi, ya, bukan sekedar seremonial, ya. Artinya, ya, disiapkan tapi tidak memberikan dampak sama sekali, ya, tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dulu, ya, seperti Abdullah bin Umar setiap malam menulis wasiat, ya, untuk ahli warisnya, seolah-olah, ya, beliau akan pergi, kan begitu, ya. Nah, ini untuk mengingat kematian, salah satunya itu menulis wasiat dan, ya, mempersiapkan
kain untuk membalut jasad kita setelah mati kan begitu ya. Itu satu yang nggak menjadi masalah sebenarnya. Tapi memang tujuannya untuk itu ya, bukan untuk yang lainnya ya, untuk ingat kematian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari beberapa penanya, di antaranya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana apabila seorang penceramah diberikan imbalan berupa materi, apakah hukumnya Ustaz? Boleh diambil ataukah tidak? Syukran. Ya, apabila itu menjadi syarat ya, menjadi syarat, menjadi satu yang harus ya, dan diminta, bahkan dipasang tarifnya kan begitu ya. Nah, itu yang tidak dibenarkan ya, itu tidak ataupun si penceramah tidak boleh mengharapkan ya, mengharapkan itu apalagi meminta kan begitu ya. Ya. Nah, demikian. Kalau sekedar ju'lah ya, sebagai ya mungkin ya pengganti ya, biaya transportasi atau itu tidak mengapa tentunya ya. Tapi itu dijadikan sebagai satu tarif ya, atau suatu macam kita katakan keharusan ya. Nah, ya itu yang ya tidak dibenarkan ya, seperti itu. Apalagi dia memintanya kan begitu, menuntutnya, dan tidak mau melakukan itu sebelum disepakati ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya, sepakat dulu berapa, baru datang. Kalau nggak sepakat dia nggak akan datang. Nah, ini yang tidak dibenarkan seperti cara-cara seperti itu ya. Nah, demikian. Dan si penceramah juga pun seorang alim tidak boleh mengharapkan itu. Ya, nah demikian, sehingga wibawa ilmu tetap terjaga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Bapak Eeng Rasmana. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, salahkah saya jika ibadah yang saya lakukan itu karena takut api nerakanya Allah? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, tidak salah tentunya, karena untuk itulah kita beribadah kepada Allah. Kita takut akan kemurkaan Allah. Api neraka itu hakikatnya adalah tempat Allah menunjukkan murkanya ya pada hamba-hambanya yang berdosa ataupun yang durhaka. Maka wujud dari kemarahan Allah itu adalah Allah ciptakan api neraka itu. Bagaimana Allah menampakkan murkanya kepada hambanya? Ya, dengan api neraka itu. Maka kita takut api neraka, ya takut murka Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat takut kepada neraka. Takut murka Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya, jadi itu salah satu tujuan kita beribadah. Ya, jadi itu tidak jadi masalah. Ya, karena sebagian orang tidak boleh beribadah itu dengan motivasi ataupun dengan tujuan ataupun dengan niat takut neraka ataupun berharap surga. Ya, surga itu adalah bentuk wujud ridho Allah. Ya, bagaimana Allah menunjukkan ridhonya ya kepada hambanya di akhirat? Ya, dengan surga. Maka kita pun berharap surga, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan ibadah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mendapatkan ridho Allah, selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat nanti ada dua tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan satu tempat sebagai wujud dari ridhonya kepada hambanya, dan satu tempat lagi sebagai wujud murkanya ya, kemarahannya kepada hambanya. Itulah surga dan neraka. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Bu Siti di Gunung Batu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada cucu saya yang masih usianya 5 tahun? Kakeknya baru-baru ini meninggal dunia, dan saya bilang pulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bertanya yang macam-macam Ustaz, Allah ada di mana, dan banyak lagi pertanyaan yang susah saya menjawabnya. Bagaimana cara menjelaskannya Ustaz? Jazakallahu khairan.
ya berkomunikasi dengan bocah ya, anak ya, itu harus menurut kadar kemampuan berpikirnya ya. Nah, jadi kita juga harus memilih kata-kata yang bisa dicernanya. Dan tidak semua pertanyaan anak-anak itu harus dijawab seperti yang ditanya. Ya, nah kita harus pintar dan bijaksana memberikan jawaban yang memuaskannya ya, tanpa harus ya ataupun yang bermanfaat baginya, tanpa harus memberikan jawaban atas pertanyaannya. Ya, mungkin ada pertanyaan yang belum waktunya dia tahu jawab, belum waktunya dia untuk tahu jawabannya. Ya, dan mungkin belum maslahat baginya. Nah, maka seorang pendidik harus tahu apa yang harus dia berikan, apa yang harus disampaikan kepada seorang bocah. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat para ayah bunda ataupun para pendidik ya, tidak semua pertanyaan anak itu harus dijawab apa adanya seperti yang ditanya. Kadang-kadang dia bertanya dengan sebuah pertanyaan yang jawabannya itu tidak dia butuhkan. Bukan kebutuhan dia untuk mengetahui jawabannya. Ya, maka kita alihkan kepada perkara yang perlu dia ketahui ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita mengalihkannya kepada surat Al-Ikhlas, itu surat yang penting untuk disampaikan kepada anak-anak dengan cara ataupun dengan metode yang bisa dia pahami. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ya isinya itu ya. Isinya itu, walaupun kita tidak membacakan surat itu kepadanya, kita menjelaskan itu. Ini adalah jawaban sebenarnya. Surat ini jawaban terhadap pertanyaan orang-orang musyrik. Kami punya Tuhan, Tuhan kami bisa dilihat. Lalu bagaimana Tuhanmu? Insib lana rabbak, kata orang-orang musyrik kepada Nabi. Coba sifatkan, ceritakan bagaimana Tuhanmu kepada kami. Tuhanmu nggak nampak. Maka turunlah surat itu, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Maka surat ini adalah surat yang bisa dipahami oleh anak kecil sekalipun sampai orang yang sudah tinggi tingkat keilmuannya. Nah, demikian ya. Nah, jadi coba ajarkan itu ya kepada anak. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan salah satu surat yang perlu diajarkan kepada anak adalah surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Itu mungkin pengalihan jawaban ya, kita jelaskan tentang surat Al-Ikhlas walaupun kita tidak sedang dalam konteks menjelaskan tafsirnya ataupun menjelaskan surat itu, tapi intinya itu tentang keesaan Allah, ya, tentang Allah tempat bergantung semua makhluk ya. Kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan ya. Artinya Allah bukan makhluk, makhluk bukan Allah, kan? Khalik bukan makhluk, makhluk bukan khalik ya. Nah, demikian. Tidak ada yang sama dengannya ya, karena dia bukan makhluk ya, tidak sama dengan makhluk. Nah, seperti itu yang mungkin perlu isinya ya, perlu disampaikan kepada seorang anak ya, mungkin dengan bahasa yang bisa dia pahami atau bahasa yang mudah dia cerna. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak mesti jawabannya itu yang harus kita sampaikan kepadanya. Ya, kadang-kadang perlu pengalihan dan itu suatu hal yang biasa sebenarnya. Allah melakukannya ketika orang-orang bertanya kepada Nabi tentang hilal, yas'alunaka anil ahillah. Allah menurunkan jawaban kepada nabinya bukan jawaban atas pertanyaan itu. Ya. Tapi kepada perkara yang lain. Yang berkaitan dengan hilal juga, yaitu apa? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia dan tanda waktu bagi ibadah haji. Ya, ada bulan-bulan haji kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi mengarahkan kepada satu perkara yang mungkin lebih penting. Ya, nah Allah tidak menurunkan jawaban kepada nabinya hilal itu terjadi karena posisi bulan begini sekian derajat, tidak. Ya, mungkin tidak perlu ya. Bukan Allah tidak bisa menurunkan penjelasan itu kepada nabinya, tapi apa manfaatnya bagi orang-orang yang bertanya pada saat itu? Mereka juga belum mengerti, ilmu astronomi belum secanggih hari ini, kan begitu ya. Nah, jadi Allah mengalihkan jawaban kepada perkara yang lebih penting. Kul, katakan, jawab wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Hilal itu tanda waktu bagi manusia. Perubahan munculnya hilal artinya perubahan bulan. Ya. Nah, berakhirnya bulan yang lalu munculnya bulan yang baru, kan begitu.
Dan wal hajj, tanda waktu bagi ibadah haji, ya. Adanya bulan-bulan haji, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.